Di desa Karangwetan, nama Makcira bukan sekadar dikenal, namanya ditakuti. Rumahnya berdiri di ujung jalan, terpisah dari rumah warga lain, penuh semak, jendela selalu tertutup, dan suara ayam hitam sering terdengar tengah malam. Warga tahu, jika ingin membalas dendam, merebut suami orang, membuat saingan dagang bangkrut, datanglah ke rumah Makcira. Tapi jangan bicara sembarangan, jangan duduk sembarangan, dan jangan menolak apapun yang ia tawarkan. Dulu, ia adalah istri seorang petani biasa, tapi setelah suaminya meninggal tenggelam di sumur belakang rumah, dengan posisi tubuh membungkus seperti sujud, Makcira menghilang. Konon, ia naik ke Gunung Andong selama 40 hari. Ada yang bilang ia bertapa, ada juga yang yakin, ia menyerahkan dirinya kepada makhluk penunggu gunung. Setelah kembali, Makcira membawa kebiasaan baru. Ia menaruh botol kecil berisi air hitam di pinggang. Minuman aneh yang ia pakai dalam setiap ritual, tak ada yang tahu isi cairan itu. Tapi setelah ia teteskan ke sebuah boneka dan menyebut nama seseorang, biasanya dalam 3 hari orang itu akan sakit keras. Ia juga mulai menerima tumbal dari para kliennya, ayam cemani, uang kertas yang dilumuri darah, bahkan pernah seekor anjing tanpa lidah. Namun, sejak 2 tahun terakhir, ia berubah. Ia mulai menggunakan kekuatannya untuk hal-hal sepele. Anak-anak yang tertawa terlalu keras di dekat rumahnya tiba-tiba mimpi buruk seminggu penuh. Seorang penjual sayur yang lupa menyapanya mendadak rabun mata. Ia merasa tak ada yang bisa menyentuhnya, sampai suatu malam, semua berubah. Malam Jumat Kliwon, angin bertiup tak biasa. Langit mendung, tapi tak hujan. Di rumah Makcira, lilin-lilin dinyalakan, dupa dibakar, dan suara gamelan Jawa terdengar dari radio tua. Ia sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-66 sendirian. Saat jam dinding berdentang 12 kali, lilin padam dengan sendirinya. Radio mati, dan dari arah tangga, muncul suara cekikikan. Bukan cekikikan manusia, tapi seperti suara anak kecil yang terluka. Makcira menatap ke arah bawah tangga, dan matanya langsung menangkap bayangan hitam dengan tubuh bengkok berdiri diam, menatapnya. Aku datang. Bisik bayangan itu. Ingatkah kau pernah berjanji? Makcira mundur, mengambil air hitam dari pinggangnya dan memercikkannya ke arah bayangan. Tapi tak ada reaksi. Bayangan itu malah semakin nyata. Tubuhnya berlendir, matanya merah, dan suaranya mulai berubah menjadi berat. 32 nyawa telah kau ambil. Sekarang, giliranku. Makcira tampak sangat ketakutan. Akhirnya makhluk itu pergi. Sejak malam itu, Makcira tak bisa tidur. Setiap lampu dimatikan, suara tawa muncul dari bawah tangga. Saat ia menyalakan lampu, tak ada siapa-siapa. Tapi kain gorden bergerak sendiri. Cermin di kamar memunculkan wajah anak-anak menangis. Suara lelaki memanggil dari dalam sumur. Ia mencoba minta bantuan ke dukun lain, tapi tak ada yang berani datang ke rumahnya. Mereka bilang, "Kamu sudah terlalu dalam. Kami tak ikut campur." Dalam keputusasaan, Makcira kembali ke Gunung Andong, berharap bisa berunding dengan makhluk tempat ia bersekutu dulu. Tapi yang ia temukan hanyalah bau busuk dan suara orang merangkak di balik pohon. Di desa, orang-orang mulai merasakan gangguan. Bayangan hitam muncul di dekat rumah warga. Anak-anak bicara sendiri. Kucing-kucing mati dengan kepala menengadah dan mata terbuka. Semua menunjuk ke satu sumber, Makcira. Suatu pagi, seorang anak kecil bernama Farel tersesat di dekat rumah Makcira. Ia masuk karena melihat pintu terbuka. Tapi begitu masuk, ia berteriak sekencang-kencangnya dan pingsan. Warga berdatangan. Di dalam rumah itu mereka tak menemukan Makcira. Hanya ada jejak lumpur hitam dari pintu hingga bawah tangga. Di tangga, ada goresan panjang seperti dicakar, dan sisa darah yang mengering.
Sejak hari itu, rumah Makcira ditinggalkan. Tak ada yang berani menyentuh barang-barangnya. Namun setiap malam Jumat Kliwon, cekikikan itu kembali terdengar. Dan siapapun yang berjalan di dekat rumah itu dan menoleh ke arah tangga, akan melihat dua mata merah, menatap balik dari kegelapan. Dan jika kamu melihatnya, jangan pernah balas menatap. Karena itu berarti, giliranmu sudah dekat. Berikut adalah nasihat dari perspektif Islam berdasarkan cerita ini. 1. Jangan pernah menjual iman demi dunia. Rasulullah bersabda, barang siapa mencari dunia dengan cara yang dimurkai Allah, maka ia akan dijauhkan dari rahmatnya. H.R. Tirmidzi. Kekayaan dan kekuasaan sejati adalah keberkahan, bukan hasil dari jalan haram atau kerja sama dengan jin dan syaitan. 2. Kesyirikan itu dosa besar, akibatnya menghancurkan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Q.S. An-Nisa, 48. Kesyirikan membuka pintu kehancuran. Tidak ada keberuntungan yang lahir dari perjanjian setan. 3. Gangguan jin itu nyata, tapi Allah lebih kuasa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. H.R. Muslim. Zikir, tilawah Al-Quran, dan salat adalah perisai utama dari gangguan makhluk halus. Bukan jimat, bukan tumbal, bukan kemenyan. 4. Perjanjian dengan setan selalu merugikan. Itulah karakter setan, selalu menipu dan mengingkari. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh. Q.S. Fatir 6. Setan tak pernah menawarkan kesetiaan. Ia hanya menuntun manusia ke lubang neraka. 5. Kembalilah kepada Allah sebelum terlambat. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Q.S. An-Nur, 31. Sebelum ajal datang, pintu taubat masih terbuka. Ambil hikmah, jangan tiru cerita. Cerita seperti ini bisa menjadi pengingat, bukan hiburan kosong. Ia menunjukkan bahwa jalan pesugihan bukan solusi. Kesyirikan adalah kehancuran. Setan tak pernah menepati janji. Kembali kepada Allah adalah satu-satunya keselamatan. Jika kamu pernah melihat, tahu, atau tergoda hal-hal mistik, beristighfarlah, mohon perlindungan Allah, dan carilah ilmu agama yang benar. Cukuplah Allah menjadi pelindung kami. Dia sebaik-baik pelindung. Jika kamu suka cerita berhantu, misteri tak terpecahkan, dan kisah nyata yang menyeramkan menghidupkan kembali ketakutan terdalammu. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan siapkan dirimu, karena di sini, ketakutan bukan sekadar cerita.